Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas saham request dari subscriber ya, channel Investor Happy. Oke, kita akan bahas saham dari DIL ya, atau Dewata Fresh International. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham DIL ya, atau Dewata Fresh International. Harga close hari ini masih di support terkuatnya di 50 ya, dengan over volume sekitar 241.000. Nah ini, oke, kita akan coba lihat ya, ini barangnya siapa. Kita lihat di sini. Di 50 memang ada beberapa barang besar ya, seperti ini 30, 19.000, ini 22.000, ini jam 9 ya. Ini barangnya memang langsung opening ya, 9.00 ya, ini langsung dikunci sekitar 22.000, tambah ini sekitar 40.000, tambah ini udah 50.000 ya. Belum tambah ini udah 100.000 sendiri. Jadi memang di awal memang udah di kuncian ya, ini emiten ya, jadi memang awalnya ada kuncian. Nah kita lihat ya, ada transaksi enggak hari ini, kita lihat kecil ya, dari MG, masih MG yang kunci ya. Barangnya MG yang beli berapa nih, cuma 200 jadi cuma 202 ya hariannya ini ya, 202 volumenya ya. Memang belum kelihatan akumulasi ya. Nah, oke, dari sisi data ya, untuk bid dan overnya seperti itu ya. Jadi memang opening langsung diganjil barang ya. Dan kita lihat ya, kita seperti biasa kita pakai indikator dari laporan keuangan, apakah emiten ini turun karena dipaksa turun, apakah di markdown, ataupun turun karena kinerjanya dari emiten ini kurang bagus ya. Nah kita lihat ya. Oke, kita akan menyiapkan dua laporan keuangan. Nah ini pakai laporan keuangan kuartal kedua, ini kuartal ketiga ya. Nah enak balik ini ya, ini 3, ini 2. Nah kita lihat ya, di kuartal ketiga ini DIL ini punya aset sekitar 134 miliar ya. Di sini udah jatuhannya dalam bentuk rupiah nih ya. Jadi ini udah nggak usah dikalikan, jadi memang asetnya segini ya, cuma 134 miliar. Nah kalau kita bandingkan secara per kuartal ya, dari 2 ke 3 ini, dari ini 2 ke 3 memang turun ya, dari 157 turun ke 134, hampir 40 ya, atau 50-an ya, 157 ke 54 ya, sekitar 23 miliar untuk asetnya turun ya. Nah untuk ekuitasnya ini minus guys, emiten ini minus untuk ekuitasnya ya. Nah dia minus sekitar 37 miliar ya, jadi kurang menarik ya ketika teman-teman nanti ketemu emiten yang minus ekuitasnya. Lebih baik hindari ya. Dan sekali lagi ya, ini sesuai datanya seperti itu guys ya, tidak menakut-nakutin. Mungkin teman-teman yang udah positioning buy di sini ya, memang kenyataan seperti itu ya guys ya. Dan semoga lekas membaik ya. Di sini untuk kuartal kedua ya, ini ekuitasnya minus 36. Untuk kuartal ketiga 37, jadi naik ya. Untuk minusnya, ekuitasnya minus. Jadi ini sahamnya ketika teman-teman beli ini langsung bonus utang ya. Utang 37 miliar ya. Nah kita lihat ya, untuk pendapatan apakah minus juga. Nah untuk pendapatan di kuartal ketiga ini sekitar 66 miliar ya, dengan beban pokok sekitar 50, cukup besar beban pokoknya, jadi masih tinggal 15 miliar. Dan untuk bersih-bersihnya ternyata jadi minus ya. Ini pendapatan keuangan yang paling besar untungnya beban bunga ya, ini cukup besar, sekitar 5,8, jadi menggerus keuntungan nih.
Jadi setelah setelah pajak perusahaan ini rugi sekitar 4,5 miliar ya. Jadi rugi guys. Tapi kalau kita bandingkan secara year to year ini turun ya, dari sebelumnya itu 15 miliar kerugiannya turun ke 4,5 ya. Kalau kita bandingkan secara year to year. Nah kalau kita bandingkan secara per kuartal dari 2 ke 3 ini sebelum ini naik ya, karena sebelumnya tuh cuma min 2,1, di kuartal ketiga malah jadi naik jadi 2,5, jadi 100% ya kerugian naiknya ya, bukan keuntungannya naik, ini malah kerugiannya ya. Nah ini ya kerugiannya sekitar 3 ya, setelah ini ternyata ada pengurangan lagi ya, min 3,4 ya, jadi sekitar 3 miliar ya, kerugiannya sekitar 3 miliar. Kalau kita bandingkan secara ini secara per kuartal dari 2,1 miliar minus jadi 3,4 ya, masih tetap minim juga, jadi bahkan naik ya, dari 2,1 naik ke 3, hampir 900 juta ya kerugian. Untuk IPS nya jadi rugi sekitar min 3,95 ya. Nah, tapi secara per year to year ini turun guys ya, dari 11 min 11 IPS nya turun ke 3,9 ya. Nanti tinggal kita lihat ya teman ya, di kuartal keempat apakah ada perbaikan ya. Nah karena memang secara year to year ini cenderung turun, tapi secara per kuartal masih stuck ya, dari min 2 naik lagi ke 3 ya kan, masih stuck ya, jadi masih seperti ada seperti itu. Nah kita lihat ya apakah cash flow nya juga berhasil. Nah kita lihat ya, untuk cash flow nya ini min ya, masih min juga sekitar 7,2 miliar ya, jadi memang perusahaan ini masih rugi ya. Nah masih rugi guys, jadi sekitar min 7,23 miliar nih cash flow nya guys ya. Jadi saran saya yang mau posting di sini kayaknya lebih baik hindarin dulu ya untuk emiten ini selama kinerjanya masih belum bagus, ekuitasnya juga masih minus ya. Nah kita nyari aman dulu juga ya, walaupun mau ngejar 50-an lebih baik nyari emiten 50-an yang fundamentalnya lebih bagus dari ini ya, karena ini ekuitasnya udah minus guys ya, ekuitas udah minus jadi kurang menarik ya. Jadi misalnya ini dijual pun ya malah punya utang ya, karena ekuitasnya udah minus. Oke kita akan coba resume. Dari segi over ya, memang over volume tadi di bid dan over, memang overnya langsung diganjil ya, di opening di jam 9 langsung ada sekitar 50 sampai 100 ya, 100 ribu lot itu dari jam 9 ya, jam 9 awal aja udah langsung 100 ribu lot ya. Terus untuk transaksi memang ada MG ya, dia kelihatan MG yang ganjil barang, yang punya barang, apakah MG sangkut juga nggak tahu ya. Pokoknya MG yang taruh barang di posisi kanan ya, di over, dan kelihatan ya tadi di trade down atau running trade kelihatan. Terus untuk laporan keuangan emiten ini masih minus ya, untuk ekuitasnya, untuk pendapatan juga masih rugi ya, sekitar berapa tadi, 4 ya, sekitar 3 ya pendapatannya, masih rugi sekitar 3,043 miliar ya. Nah jadi masih belum menarik ya emiten ini, nanti tinggal lihat aja di kuartal keempat ya. Kalau misalnya mau dibahas lagi nanti teman info aja ya, ditulis di kolom komentar, mas bahas lagi saham deal. Nah, nanti kita coba akan bahas ya ketika nanti LK kuartal keempatnya muncul ya, atau tahunannya muncul ya, jadi kita enak ya untuk bahasnya. Oke, untuk teman yang mau request emiten 50-an yang mau dibahas atau emiten lain silakan ya. Ditulis saja di kolom komentar. Untuk yang udah request dan belum dibahas, mohon maaf ya, nanti pasti akan dibikinin ya kalau seandainya saya bisa punya materinya cukup ya untuk itu. Dan ketika tidak dan mohon maaf ketika videonya tidak dibikinin ya, jadi memang ini lagi bagi waktu guys ya, jadi agak sibuk juga, jadi cuma bikin video tipis-tipis gini ya, jadi nggak bikin video yang agak aneh-aneh dulu. Oke, sekian ya untuk pembahasan saham deal ya. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.